Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Pax et Bonum, damai dan segala yang baik untuk kita semua. Beberapa hari ini kita dibuat terhenyak, sekaligus juga bangga dengan misi perdamaian kunjungan Presiden kita, Bapak Jokowi, ke dua negara yang sedang berkonflik, Ukraina dan juga Rusia. Ini adalah misi perdamaian. Begitu dikatakan Pak Jokowi sebelum keberangkatannya. Pak Jokowi pertama-tama mengunjungi negara Ukraina dan juga setelah itu kemudian juga memberikan dukungan untuk memulihkan pelbagai kerusakan, penderitaan yang ada di sana. Setelah itu baru Pak Jokowi juga mengunjungi Rusia dan juga berbincang, berdialog bersama mencari solusi di tengah-tengah konflik ini untuk mengupayakan perdamaian, menghentikan peperangan yang juga berakibat bagi krisis pangan dan juga pupuk di berbagai negara berkembang. Pak Jokowi tidak memihak Ukraina, tidak juga memihak Rusia, melainkan berupaya menjadi penengah, meniupkan nuansa perdamaian yang justru akan membawakan kesejahteraan, ketenangan, ketenteraman bagi banyak orang. Bukan hanya bagi penduduk Ukraina, tetapi juga bagi penduduk di seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera, itulah kata yang tampak jelas dalam ketiga bacaan pada minggu biasa ke-14 ini. Dalam bacaan pertama dari nubuat Yesaya, disabdakan bahwa Tuhan akan mengalirkan keselamatan bagi yang percaya kepada Allah. Dan dalam bacaan kedua, dalam surat Paulus kepada umat di Galatia, Paulus mengatakan bahwa manusia yang diciptakan baru dalam Kristus juga akan memperoleh damai sejahtera dan rahmat. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-70 muridnya untuk mewartakan kabar gembira, kabar baik, memasuki setiap rumah, keluar masuk kampung dan desa, dan saat memasuki rumah harus mengatakan, menyapa dengan pertama-tama salam damai. Damai bagimu, damai bagi rumah ini, Pax et Bonum. Damai dalam bahasa Ibrani, Shalom, dalam bahasa Yunani, Erene, artinya situasi yang tenang, tanpa konflik, yang harmonis, tanpa pertentangan, ada kenyamanan, ada keamanan dalam menjalani hidup. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang Tuhan perintahkan untuk dibawa oleh para muridnya. Itu juga yang Tuhan tetap perintahkan kepada kita yang telah percaya lewat baptisan kepada Yesus sebagai Tuhan dan juga penyelamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang kita salah kaprah, apalagi mendengar kata-kata dalam Injil tadi bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita terkadang terjerembab dalam pemahaman yang salah bahwa pekerja itu cukuplah hanya para pastor, para religius, suster, bruder, atau petugas-petugas pastoral. Apakah itu yang Tuhan kehendaki ketika mengatakan ini? Dahulu kala belum ada pastor, belum ada imam, belum ada uskup. Paulus, Petrus, dan lain-lain belum ada dikatakan sebagai imam atau sebagai katakanlah juga biarawan religius. Paulus adalah awam yang sungguh menyerahkan dirinya, mau bekerja keras untuk menjadi pewarta kabar gembira, pembawa kabar baik bagi banyak orang. Artinya apa? Bahwa kita semua juga
yang mengaku diri kita sebagai murid-murid Yesus Kristus, orang-orang Katolik, dewasa ini juga diutus di tengah-tengah tuayan yang banyak ini. Di tengah-tengah dunia di mana masyarakatnya tidak semuanya sama imannya dengan kita. Atau bahkan belum ada yang memiliki iman, kepercayaan tertentu. Disitulah kita diutus. Diutus untuk mewartakan kabar gembira, diutus untuk mewartakan damai sejahtera, memperjuangkan situasi di mana kita bisa menikmati damai yang Tuhan kehendaki. Dan perutusan ini tentu tidak mudah. Tadi Tuhan mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah kawanan serigala." Tentu ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tetapi bila kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita, yang dimana kita mulai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu, maka apapun yang kita mulai dari hal-hal kecil akan juga berakibat berbuah besar bagi banyak orang di sekitar kita. Menjadi bentara damai tidak mesti dilakukan dengan langsung hal-hal yang wow, begitu besar, begitu hebat. Mari kita mulai menciptakan damai dalam diri kita sendiri. Membiarkan Tuhan yang bertahta dalam hati kita, membimbing hati nurani kita. Sehingga kita bisa mensyukuri, menjalani detik demi detik. Menjalankan rutinitas kita dengan sebaik mungkin. Tanpa kecemasan, tanpa tergesa-gesa, atau bahkan tanpa larut dalam ego kita yang justru melupakan orang-orang di sekitar kita. Kedamaian juga mesti kita ciptakan di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita ingin mewartakan pendamaian, kegembiraan bagi orang lain, sementara dalam rumah tangga kita justru yang adalah pertentangan, percecokan, atau bahkan makan lem mungkin sesama anggota rumah, anggota komunitas. Kita mulai dari kelompok kecil, kemudian menuju kelompok yang lebih besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, damailah yang Tuhan kehendaki diwartakan oleh kita semua dari dulu sampai sekarang. Nah, itu juga lah perutusan yang Tuhan lakukan, yang Ia jalani, mendamaikan dunia dengan dirinya, mendamaikan manusia dengan Allah. Dan kita juga diajak untuk menjalankan misi yang sama. Dalam Ekaristi, saat mengucapkan doa Bapa kami, kita juga mohon pendamaian. Ampunilah kesalahan kami. Dan kita juga mau mengampuni, berdamai dengan sesama kita. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan kemudian kita mengucapkan salam damai kepada saudara-saudari di sekitar kita. Ada satu doa yang diyakini dari Santo Fransiskus dari Assisi, yaitu doa damai. Jadikanlah aku pembawa damai. Ini kiranya menjadi juga doa bagi kita semua dalam menciptakan, mengupayakan perdamaian. Mari kita mendoakannya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin.